Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Dunia Lain. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sekelompok remaja yang mengalami kejadian horor ketika menjelajahi tempat wisata pada malam hari, yaitu Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Apabila kalian ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Taman Mini Indonesia Indah, atau yang sering kita sebut TMII, tempat wisata yang menampilkan aneka ragam budaya Nusantara, kini menjadi lahan kosong yang menakutkan. Tidak ada lagi suara tawa dan riang dari para pengunjung yang menikmati keindahan dan keragaman Indonesia. Yang ada hanyalah keheningan yang menusuk telinga, sesekali terputus oleh suara angin yang berhembus kencang. Di tengah malam yang gelap gulita, hanya cahaya bulan purnama yang menyinari area seluas 150 hektar itu. Cahaya bulan itu bukanlah teman, melainkan musuh bagi siapapun yang berani menginjakan kaki di sana. Karena di bawah sinar bulan yang terang, bayangan-bayangan hitam bergerak-gerak di antara bangunan yang megah dan artistik. Bayangan-bayangan itu bukanlah manusia, melainkan makhluk-makhluk halus yang mengintai dan menunggu korban. Mereka adalah arwah-arwah penasaran yang meninggal di TMII karena berbagai sebab, mulai dari kecelakaan, bunuh diri, hingga pembunuhan. Mereka tidak akan segan-segan menyerang siapapun yang masuk ke wilayah mereka, terutama jika orang itu memiliki aura negatif atau dosa besar. Mereka akan menyiksa dan menghantui orang itu sampai mati, atau bahkan membawanya ke alam mereka yang mengerikan. Itulah sebabnya tidak ada orang yang waras mau mendekati TMII di malam hari, kecuali mereka yang ingin mencari sensasi atau tantangan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermain api dengan nyawa mereka sendiri. Anjungan-anjungan di TMII yang seharusnya menjadi simbol keberagaman dan keharmonisan Indonesia, kini menjadi tempat bersembunyi dan berkeliaran bagi para makhluk astral. Mereka muncul tanpa peringatan, mengejutkan dan menakutkan siapa saja yang berani mendekat. Ada kuntilanak yang menjerit-jerit di Anjungan Sumatera, ada pocong yang melompat-lompat di Anjungan Jawa, dan ada wanita berbaju putih yang menghantui Anjungan Sulawesi. Mereka seolah-olah ingin mengusir manusia dari tempat itu. Di tengah danau yang mengelilingi TMII, ada sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau itu, ada sebuah patung anak kecil yang menatap langit dengan wajah sedih. Patung itu konon adalah penjelmaan dari arwah seorang anak yang meninggal di danau itu. Setiap malam, patung itu menangis dengan suara yang mengiris hati. Tangisannya seakan-akan memohon pertolongan dari siapapun yang mendengarnya. Tak ada seorang pun yang berani mendekati pulau itu, karena mereka tahu bahwa itu bukanlah patung biasa, melainkan pintu gerbang bagi roh-roh jahat yang ingin masuk ke dunia manusia. Ada sebuah kisah mengerikan yang beredar di kalangan pengunjung TMII. Kisah itu berkaitan dengan tangisan anak kecil yang sering terdengar di tengah danau. Konon, tangisan itu adalah suara dari arwah seorang anak yang tewas tenggelam di danau itu beberapa tahun silam. Anak itu bermain di pinggir danau tanpa pengawasan orang tua, lalu terpeleset dan jatuh ke dalam air. Air danau yang keruh dan dalam membuat mayat anak itu tak pernah ditemukan, sehingga arwahnya pun terus mengembara di danau itu, mencari jalan pulang. Malam itu, ada 4 orang remaja yang nekat berkunjung ke TMII. Mereka adalah Angga, Rara, Andi, dan Doni. Mereka adalah murid-murid SMA Negeri 1 Jakarta yang sedang mencari sensasi. Mereka tidak tahu bahwa TMII bukanlah tempat yang aman untuk bermain-main di malam hari. Mereka tidak tahu bahwa di sana ada banyak hal yang menyeramkan dan mengerikan yang menanti mereka. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi mereka. Angga, Rara, Andi, dan Doni
berani-beraninya berkeliling di sekitar danau. Mereka penasaran dengan kisah tangisan arwah anak kecil yang sering terdengar di sana. Mereka berharap bisa melihat atau mendengar sesuatu yang aneh dan menegangkan. Saat mereka berjalan di pinggir danau, tiba-tiba mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri. Suara tangisan anak kecil terdengar begitu jelas. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis di belakang mereka. Mereka menoleh ke belakang, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut dan ketakutan. Angga, Rara, Andi, dan Doni terpaku di tempat dan saling menatap dengan wajah pucat. Mereka merasa ngeri dan tak berdaya. Ada apa ini? Tanya Angga dengan suara bergetar. Itu suara tangisan arwah anak kecil, jawab Rara. Kita harus segera kabur dari sini, kata Andi. Tapi suaranya semakin keras dan mendekat, kata Doni. Angga, Rara, Andi, dan Doni tidak tahu mau lari kemana. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan mendengarkan tangisan arwah anak kecil yang semakin memilukan dan menyeramkan. Tanpa diduga, dari tengah danau muncul sosok anak kecil. Anak itu mengenakan baju putih yang basah dan kotor. Rambutnya panjang dan lepek menutupi sebagian wajahnya. Anak itu menatap Angga, Rara, Andi, dan Doni dengan mata kosong dan mulut terbuka. Anak itu adalah arwah anak kecil yang tenggelam di danau itu. Anak itu adalah sumber tangisan yang menggema di malam itu. Anak itu adalah malaikat maut yang datang untuk menjemput mereka. Dia kemudian menggerakkan tangannya ke arah mereka, bukan untuk menyapa, melainkan untuk memanggil. Dia ingin mereka ikut bersamanya ke dalam danau. Dia ingin mereka merasakan nasib yang sama seperti dirinya. Dia ingin mereka menjadi teman-temannya di alam kubur. Angga, Rara, Andi, dan Doni merasa ngeri dan panik. Mereka berlari secepat-cepatnya meninggalkan danau TMI. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada di depan mereka. Yang penting adalah menjauh dari anak kecil itu. Mereka berteriak-teriak meminta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Mereka merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Mereka terus berlari tanpa henti sampai mereka tidak bisa mendengar suara tangisan anak kecil itu lagi. Mereka merasa seperti dikejar-kejar oleh hantu yang haus darah. Mereka tidak tahu apakah anak kecil itu masih mengikuti mereka atau tidak. Mereka hanya berharap bisa selamat dari malam yang mengerikan itu. Mereka hanya berharap bisa bangun dari mimpi buruk yang nyata itu. Angga, Rara, Andi, dan Doni tidak pernah berani menginjakan kaki lagi ke TMI. Mereka masih terbayang-bayang dengan kejadian ngeri yang mereka alami malam itu. Mereka masih mendengar suara tangisan arwah anak kecil itu di telinga mereka. Mereka masih merasa dihantui oleh sosok anak kecil itu di setiap mimpi mereka. Mereka masih merasa bersalah karena tidak bisa menolong anak kecil itu. Mereka masih merasa takut karena tidak tahu apakah anak kecil itu akan datang lagi untuk menuntut balas. Tamat.